merupakan sektor strategis Blue Economy Indonesia. Potensi rumput laut Indonesia tersebar di 23 provinsi di Indonesia, seperti Sulawesi, NTT, NTB, dan Jawa Timur. Pulau Madura di Provinsi Jawa Timur dan Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat atau NTB merupakan dua wilayah penghasil rumput laut yang memiliki budaya dan kultur masing-masing. Tahun 2024, produksi rumput laut Pulau Madura mencapai 735.131 ton dan NTB mencapai 74.680 ton. Kedua pulau tersebut menjadi fokus pengembangan rumput laut. Indonesia melalui Kepmen nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Budidaya Rumput Laut guna mendukung peningkatan rantai nilai dalam perdagangan global. Secara budidaya, petani di Kabupaten Sumeneb, contohnya di Kecamatan Saronggi dan Bluto, membudidayakan Euchema cottoni yang digunakan sebagai bahan dasar karagenan, dan agar petani di Madura sebagian besar menggunakan metode rakit apung di laut. Karena wilayah perairan laut yang berkarang, petani di Lombok, seperti di Ekas dan Seriwe, membudidayakan bukan hanya Euchema cottoni, tetapi juga jenis rumput laut lain, seperti Spinosum dan Sako. Metode yang digunakan mayoritas adalah langline, karena lebih minim biaya tanpa rakit, serta cocok dengan kondisi perairan di wilayah Lombok. Metode ini juga diajarkan secara turun-temurun. Pada kedua wilayah tersebut, membudidayakan rumput laut merupakan pendapatan utama bagi penduduk di wilayah pesisir, selain sebagai petani maupun nelayan. Hal ini dikarenakan budidaya rumput laut hanya membutuhkan waktu pendek untuk budidaya sekitar 30-45 hari, minim biaya, serta penjualan yang mudah. Perempuan memiliki peran penting dalam kegiatan rumput laut, baik di Madura maupun di Lombok, terutama dalam hal persiapan budidaya, seperti penyiapan tali ris, serta mengikat rumput laut pada tali tersebut. Para perempuan akan bekerja secara berkelompok pada pagi hari atau sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut di sela-sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Adapun para laki-laki melakukan aktivitas seperti menanam di laut, merawat, memanen, serta mengeringkan. Namun perlu digarisbawahi, upah pekerja perempuan mayoritas lebih rendah dibanding laki-laki. Setelah panen, sebagian besar petani menjual rumput laut, baik basah maupun kering kepada para tengkulak. Pada tahun 2025, harga rata-rata rumput laut di Madura lebih murah dibandingkan dengan di Lombok. Harga rumput laut basah di Madura berkisar Rp2.000, sedangkan harga kering berkisar Rp10.000 sampai Rp12.500. Sedangkan di Lombok, harga rumput laut basah mencapai Rp4.000 dan harga rumput laut kering mencapai Rp13.000. Namun demikian, rumput laut naik di Madura dan Lombok mayoritas minim nilai tambah. Oleh karenanya, secara sosial FAO menyarankan inklusivitas dan pendekatan gender yang mendukung peran perempuan sebagai agen perubahan utama terkait pengembangan pesisir, termasuk sektor rumput laut. Perempuan pesisir di daerah penghasil rumput laut di Indonesia, seperti Pulau Lombok Provinsi NTB dan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan signifikan terkait inklusivitas peran dalam rantai nilai. Aktivitas nilai tambah memiliki potensi untuk dikembangkan dengan melibatkan perempuan. Produk seperti pengrumput laut, permen, ataupun dodol rumput laut dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan potensi produk lokal pesisir.